kan Po Ati kan ada kerjain silikon. Bener ya Po Ati ya? Oh iya, bener. Nah, itu tuh orang-orang banyak ngomong aneh nggak sih Po Ati? Aneh. Oke, itu bukan kata-kata dari saya Po Ati ya. Aneh. Kenapa sih Empok mau kerjakan dulunya? Sebetulnya berawal dari sini, disuntik dulu, dipotong, dikorek, digunting kulit kita, Aduh serem. disambung. Semuanya, pokoknya semuanya. Ini berulang kali selama 20 tahun. Nah, kalau bedanya sama filler apa tuh, Dok? Beda, kalau filler itu sesuatu hal yang legal. Terus filler itu sebenarnya bisa dihapus enaknya. Oh. Bisa dihapus. Bisa Po. Filler dihapus. Bisa. Cara ngapusnya bagaimana? Jadi gini Po. Ini Empo udah dalam keadaan begini, udah umur nih 68, masih bisa dibikin cakep nggak? Dibikin muda. Iya dong, pengennya. Po Biar Ato. dokter Richard demen. Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semi sketsa. Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman. Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait. Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show. Kami nggak pasien kita hari ini? Ramai banget, Dok. Tuh lihat. Satu. Nggak banyak. Beneran rame Banyak, nggak? rame. Kan kita kan udah terkenal banget ini. Pilih yang terkenal aja, sama yang kaya aja. Yang kaya aja. Biasa kirim ke klinik saya aja. Cabang kita kan banyak. Cabang Padang. Ada ada 24 cabang. Kenapa lu pilih itu doang? Kan baru dibuka. Iya betul. Baru opening. Jadi Bawa kita masalah harus lagi habis itu. pura-pura nggak tahu. Nah, ini Dok, ini banyak banget nih dari kalangan artis, arsitek, ada banyak semuanya. Yang terkenal aja sama yang kaya yang aja. kaya aja. Iya, yang ket gue yang susah. Yang susah? Yang tingkatnya tuh menantang. Yang lain itu kasih ke klinik aja lah, dokter-dokterku semua jago. Iya, dan luar biasa mereka semuanya. Iya, gue tahu Dok, tahu nih. Tapi maksudnya boleh nggak kalau yang umurnya udah seumuran ini tolak angin? Berapaan? Udah tua pokoknya. Pengennya jadi umur berapa? Dia pokoknya pengen jadi remaja lagi. Aduh. Kalau bisa. Kasih dokter gue aja deh. Nggak bisa ya? Hah? Gimana Dok? Boleh? Ya yang punya tantangan lah, tantangan. Aku pengen ini aja. Apa? Ada pasien yang selalu jadi benchmark. Semua pasien tuh jadiin benchmark. Benchmark apaan sih Dok? Jadiin tolak ukur. Setiap kali kalau misalnya ini mohon maaf ya. Tapi setiap kali ada pasien datang gitu ya. Dok, aku mau kerjain nih pipinya kayak gini, pakai filler, kantong mata dikerjain. Tapi Dok, nanti kayak Po Ati nggak katanya? Oh, yang gagal itu. Nah justru itu, gagal ya? itu suatu tantangan untuk aku. Untuk memperbaiki. Coba kamu cek di daftar, kalau ada Po Ati kita terima. Karena itu menurutku tantangan untuk aku buat ini jadi lebih baik. Ada Dok, tapi dia lagi ngemil dulu nih. Gulai asbes, dia lagi ngemil gulai asbes. Telepon dong. Sekarang naikin antreannya nomor 1. Dia, beneran? Iya. Ntar kita tambahin Edkos ya? Iya boleh. Karena dia nomor 1. Iya. Iya boleh. Bentar ya Dok. Po Ati. Udah Po Ati. Beneran datang. Ya ampun. Legend. Silakan duduk. Silakan duduk. Po Ati apa kabar Po Ati? Orang dari tadi duduk di situ, dia ada. Ini kebanyakan acting ya. Iya, actingnya ketahuan banget ya. Po Ati umur berapa Po Ati? Alhamdulillah 68. Masya luar Allah. biasa. Wow. Dokter nyampe nggak? Aku seneng banget. Dilihat dari permasalahan yang ada kayak sulit sih. Po Ati, tapi aku seneng loh. Aku tuh dari kecil nontonin Po Ati dan aku nggak nyangka hari ini kita bisa se-frame dengan Po Ati. Luar biasa. Alhamdulillah. Aku kecil punya TV. Ada aku nonton. Po Ati, aku pengen tanya nih Po Ati ya. Kan aku mohon maaf ya Po Ati ya. Jadi kan kita di acara konsul dok. Jadi kita konsultasi soal kecantikan nih. Nah, Po Ati ini sering sekali dijadikan tolak ukur Po Ati. Setiap pasien yang datang ke aku, bukan hanya ke aku sih. Aku yakin ke dokter-dokter yang lain juga. Dibilang, tapi nggak kayak Po Ati kan? Ya ampun. Itu kan kesannya kayak
tolak ukur kegagalan ya kok. Emang gitu Pak Ati dok? pernah dengar nggak seperti itu? Orang ngomong seperti itu? Nggak pernah tahu? Enggak sih. Nggak pernah? Enggak, dokter Oh nggak aja pernah? semua. Serius Iya, nggak pernah Pak dokter Ati? doang kali Dokter jarang. doang. Oh, nggak beneran Pak Ati ini. Enggak. Masa sih? Masa jadi tolak ukur kayak gitu? Kan Tapi Pak bintang Ati ini. dengar seperti itu ada rasa nggak enak nggak sih? Santai aja. Kenapa mesti nggak enak? Oke. Dibawa enjoy aja. Tapi kalau misalnya di luar-luar kan Pak Ati kan ada kerjain silikon. Bener ya Pak Ati ya? Oh, iya. Benar. Nah itu tuh apa ya namanya orang-orang banyak ngomong aneh nggak sih Pak Ati? Aneh. Oke, itu bukan kata-kata dari saya Pak Ati ya. Iya, aneh. Oke. Betul. Tapi itu dari tahun berapa, Mpok? Dari tahun 90. 90 dari Zaman silikon. dulu ngetren. Betul, zaman dulu iya. masalahnya nggak ada film, Nggak ada film. nggak ada benang. Iya. Itu di dokter atau bidan? Ya itu dia salahnya. Itu Di di mana? salon salahnya. Di salon ya. Salahnya, Emang bisa, iya. Dok? Nah, Zaman dulu ada. ada dan mohon maaf ya, Mm-mm. sebenarnya banyak dikerjakan oleh bencong-bencong sih, Betul banci-banci. sekali. Oh, iya. Tapi Di salon-salon kebetulan dikerjakan. yang ngerjain Empok bukan Bukan banci. banci. Tapi cewek biasa. Cewek biasa. Cuman kebanyakan memang yang ngerjain dulu banci. Oke, saya pertanyaan kayak gini, Pok. Kenapa sih Empok mau kerjakan dulunya? Tahun 90-an Kenapa kenapa Empok pengen? mau kerjain? Mm-mm. Sebetulnya berawal dari temen Mm-mm. yang mukanya di bawah rata-rata. Mm-mm. Tiba-tiba begitu ketemu kok jadi cantik banget. Ah, Kepo dong, Ah. nanya gitu. ah. Ih lu diapain mukanya gitu. Mm-mm. Kenapa mau? Belum punya duit Oh. waktu itu. Kan Udah Sing- jadi gerhana belum? Udah jadi gerhana tuh. Udah jadi gerhana. Udah. Itu 90 Sinetron? belum. Kalau Belum. gerhana itu Oh. kalau nggak salah 96. Oh. Jadi singkat cerita, Mm-mm. ya kalau lu mau udah gue bayarin. Nah, Empok juga salah, nggak nanya itu dokter apa bukan karena Iya. dikerjainnya di rumah. Mm-mm. Oh, kerjainnya di rumah? Di rumah dia datang. Hmm. Cuman yang Empok agak sedikit tertipu pakaian Suster. ininya pakaian Oh, pakai Pakaian jas. jas putih ya. Ah. Aneh pikir kan dokter. Mm-mm. Jadi singkat cerita udah sini gue bayarin. Disuntik-suntik lah tuh. Waduh, enak banget di tuh. banyak area tuh. Di mana aja? Di semuanya. Di mana aja, Empok? Di sini, di Dahi sini, di iya. sini, di sini. Oke. Di sini, di sini, Hidung di sini, iya. di sini. Oke. Iya, semua deh. Pokoknya semua bibir. Heeh. Cus di apa? Di Itu satu kali pertemuan atau beberapa kali pertemuan jadi? beberapa kali pertemuan. Beberapa kali pertemuan. Oh. Oke. Emang- Awalnya hasilnya suka. Waduh, itu percaya apa enggak cakep langsung. Awalnya. Ini kan disuntik, abis disuntik terus dikasih perban, Heeh. dilipetin perban, Heeh. terus kayak jepitan jemuran itu dokter Ah, tahu ya jepitan ah, jemuran, ah. cuman kan ada gerigi-geriginya. Iya. Dia enggak kayak poslen, dijepit, cus. Jepitan apa tuh, Dok? Percaya apa enggak, 2 jam tuh Oh. semuanya bagus dan mancung. Ini jujur Empok hidung pesek ya, Heeh. dan mancung. Dan bagus banget. Bibir bagus. Ininya mau tebelah nggak mau tebelah. Itu pentolan korek Dibelah. api zaman dulu kan ada Ah. tuh. Ditaruh pentolan korek api disuruh Dibakar. enggak. Wah, dibakar. Kirain dibakar. Kebakar. Ini dipegangin begitu tebelah. Di sini tebelah. Weh pokoknya cakep. Dokter Oh. pokoknya 2 jam sling cakep. Bagus. Bagus. Oh. Weh. Terus teman kalau setiap mau tacap di rumahnya, lu kesini, gue lagi tacap nih, gitu. Terus digratisin. Oh. Tapi Digratisin sama temen. standar cakepnya tahun 90 mungkin kayak yang Puati bilang itu kali ya. Pokoknya Apa cakep. sama kayak sekarang tuh? Sampai kayak film-film. 2010 cakep masih. Cakep. 2015 udah turun kayak nenek sihir. Oh. Turun semua. Ini maaf nih dok, ininya di sini. Oh. Ini Dok foto zaman dulunya. Ini belum Belum di endorse tuh. Zaman dulu mah masih endorse. asli nih, hidung masih pesek. Iya. Cakep pakai nih ada Niati. Ih, katanya sih kayak hetikus enak Iya. juga. Ngarep. Dua-duanya aku nggak tahu yang mana itu. Nggak bercanda. Oke. Oh berarti delaynya turunnya itu dikerjain tahun 90-an. Delaynya 2010 berarti masih oke, Masih tapi bagus. udah agak turun, cuman belum ambruk. Jatuh banget Belum gitu ya. ambruk. Oh, belum. Oh. Ini ambruk, ininya panjang.
panjang. Melendot gitu ya. Semuanya nih melendot semuanya. Melendot Ini semuanya. yang tadinya disuntik di sini, dia turun ke sini, jadi matanya begitu tuh berat kayak orang ngantuk. Gitu. Emang apa sih dok silikon itu dok? Silikon itu sebenarnya suatu zat yang tidak boleh digunakan ya, karena kan Betul. sebenarnya nggak boleh dimasukkan dalam tubuh kita ya. Betul. Cuma pada zaman dulu, zaman sekarang juga masih banyak loh. Masih Zaman ada? sekarang masih ada. Masih ada dan masih banyak banget, terutama di daerah. Di Jakarta juga ada sih. Dikerjakan oleh tenaga non medis, karena kan itu barang bukan barang BPOM ya, bukan barang yang legal ya. Betul. Jadi dikerjakan oleh yang ilegal. Kalau misalnya kayak gini ya, kita bicara ya. Aku kan dokter, legal ada sertifikatnya nih. Aku pasti akan menggunakan produk-produk yang legal semuanya, ya, untuk mendukung pekerjaanku supaya pekerjaanku menjadi legal. Oke. Nah, kalau misalnya masalahnya barang-barang yang legal ini didapatkan itu hanya boleh yang punya sertifikat legal kayak aku, Iya. ya kan? Nah, jadi ini ada barang yang ilegal dan dikerjakan oleh orang yang ilegal juga, Betul. asal disuntik aja. Nah, silikon tuh ada dua tuh, ada silikon padat, ada silikon cair. Betul. Jadi ada yang bentuknya kayak cair, ada yang bentuknya kayak padat. Nah, Kayak itu yang betul. Itu yang dimasukkan oleh orang-orang sebenarnya. Iya. Dan itu totally sebenarnya berbahaya ya. Bahaya banget. Banget. Katanya bisa kanker. Bisa Tapi kanker enggak di kan? muka. Berarti enggak kan? Kan udah diangkatin semua. Oh ini udah diangkat. Oh, masih ada mukanya. Tapi keluar lah masih keluar. Masa hilang? Ini masih keluar. Ini masih keluar nih. Oh. Masih keluar. Itu silikon dok. Nah, jadi silikon itu ada efek samping jangka pendek, ada efek samping jangka panjang. Yang jangka panjangnya tadi adalah dapat menyebabkan kanker. Betul. Kalau efek jangka pendeknya, kalau kena pembuluh darah itu bisa nyebabin nekrosis sebenarnya. Nekrosis itu matinya jaringan. Jadi kalau misalnya dia salah tusuk di hidung, empoknya beruntung waktu ditusuk nggak kena pembuluh darah. Kalau kena pembuluh darah ini hidung bisa hilang semuanya. Astagfirullahaladzim. Itu Serius? bibir bisa hilang semuanya. Masya Allah. Nah, apa Yes. namanya dok? Nekrosis. Nekrosis itu kematian pada jaringan. Masya Allah. Serem amat. Nah, makanya berarti itu sebenarnya tidak diperbolehkan sama sekali. Tapi kan banyak orang yang kerjain ya. Iya. Akhirnya Mpok Ati ke dokter dan untuk dioperasi. Dibuang. Kebetulan waktu itu Sudah ini 21 kali operasi pengangkatan silikon. 21 kali, Pok. 21 kali. Jadi waktu itu tuh ada teman yang kebetulan problemnya sama, tapi dia mukanya udah kayak Gajah Mada tuh. Apa itu? Gede. Gede. Kayak helm ya. Tiba-tiba di handphonenya zaman dulu apa sih ya, ada handphone yang ada fotonya gitu, kayak sekarang lah ya. Begitu lihat, ini ada perancang busana namanya Anthony Unin. Dia problemnya lebih berat dari Empok. Begitu Empok lihat, ini si Unin anaknya apa ya? Iya. Telepon lah. Nin, itu yang di handphone lu foto anak lu. Anak aja sembarangan, Pok. Gue serius. Garis besarnya jadi bagus, jadi hilang, dan jadi muda. Emang kenapa? Gue mau dong, gue udah bleber semua nih, bleber nih, turun semuanya. Ya udah gue anterin katanya gitu kan. Bodohnya lagi nggak nanya itu dokter apa enggak ya. Nah, belum tahu juga lagi. Berarti dioperasi nggak sama dokter? Bukan. Jadi singkat cerita dianterin sama dia. Dianterin sama dia. Terus begitu dilihat, udah nih gue kasih endorse. Sampai bersih di endorse lah sama itu. Terus udah bagus, cuman berapa bulan kemudian nih abis dipotong di sini turun lagi, dipotong lagi, turun lagi. Ini 4 kali nih. 4 kali nih jahitan semua nih. Tapi jahitannya di dalam. Kelihatan kan? Ada. Terus di sini disuntik dulu, dipotong, dikorek, digunting kulit kita, Aduh serem. disambung semuanya, pokoknya semuanya. Ini di sini tadinya begini nih, kayak bakpao. Dia ketawa. Ini disuntik, dipotong, dibuka, dikorek, digunting dulu, kulitnya kan bleber. Iya. Digunting dulu, baru disambung. Ini berulang kali. Nah, dok,
kalau mau buang silikonnya itu gimana caranya, Dok? Cuma bisa dioperasi. Jadi kalau misalnya sudah dimasukkan, itu kan dimasukkan lewat suntikan ya. Iya. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak mau kerjain lagi. Kalau misalnya nih pasien paling sering nih datang ke aku, tidak sedikit pasien tuh datang duduk di aku sudah ngomong, "Dok, aku kerjain silikon, Dok, di salon atau kerjakan di tempat yang lain atau dikerjakan oleh bencong yang lain atau siapa kayak gitu punya. Dok, tambahin dong filler yang benar-benar legal." Jangan pernah mau kerjakan. Siapapun dokter yang nonton ini atau siapapun. Karena apa? Ini kan hal yang ilegal ya. Ada resikonya ya. Kita yang medis nyuntik ini, nanti kita suntik, kita jadi yang kena masalahnya. Oh, benar. Ya jangan sampai kerjaan orang lain kita kerjakan, justru kita jadi ngaco satu. Yang kedua, kita nggak tahu apa yang disuntikan ke dalam tubuhnya dia. Makanya kalau aku pasti tidak akan mau pernah kerjakan apapun itu. Pak Ati misalnya, "Dok, aku silikon di sini, Dok, mau kerjakan lagi filler dagu." Aku tidak mau kerjakan. Aku akan kerjakan yang lain. "Dok, semua wajahku silikon." Aku tidak mau kerjakan. "Dok, aku silikonan dan aku pengen dikeluarin bagaimana caranya. Suntik deh apapun." Tidak bisa. Aku nggak bisa keluarin. Satu-satunya yang bisa keluarinnya adalah dokter bedah plastik. Harus dibuka seperti kata Pak Ati tadi. Dibuka, dikrok, dikeluarkan. Itu pun tidak mungkin semuanya. Karena apa? Yang disuntikan kan banyak sekali ya. Kayak Pak Ati ini kan dahi iya, hidung iya, semua iya. Dan touch up terus setiap 3 bulan. Paling lama-lamanya 6 bulan sekali di touch up selama 20 tahun. Nah, itu pas touch up bayar, Mpok? Kagak, beneran di kagak? Sama temen yang traktirin. Nah, kalau bedanya sama filler apa tuh, Dok? Beda, kalau filler itu sesuatu hal yang legal. Hyaluronic acid namanya. Hyaluronic acid itu berbeda dengan silikon cair ataupun padat tadi. Hyaluronic acid itu memang ada dalam tubuh kita. Jadi memang natural ada dalam tubuh kita. Kolagen dalam tubuh kita kalau kita pijit-pijit itu ada hyaluronic acid. Nah, kan seiring jalannya penuaan, yang sebenarnya kan Pak Ati ini kan pengen jadi awet muda nih, ya kan, pengen jadi lebih cantik nih. Betul. Maka ada beberapa yang hilang, kurang mancung, bibirnya kurang seksi, ya pipi di sini kosong misalnya ya. Kita pengen jadi lebih baik nih. Nah, kita bisa menyuntikkan yang namanya hyaluronic acid tadi. Filler itu. Ya filler. Nah, filler itu resmi dan diperbolehkan asal dikerjakan oleh dokter. Nah, enaknya kalau filler, satu, dia tidak permanen. Oh, bisa. Oh, dia ini bukannya nyebar dia, Dok? Karena dia itu adalah sebenarnya murni zat di dalam tubuh kita. Jadi begitu ada, nanti dia akan dikonsumsi oleh tubuh 1-2 tahun, dia akan hilang sendiri nantinya. Habis. Akan habis sendirinya. Jadi kalau silikon itu turun. Kalau silikon dia tidak habis, dia akan turun. Turun, betul. Betul. Konsistensinya ibaratnya jadi keras kayak gini, jadi lebih cair, jadi lebih lembek. Pas kulit kita pun jadi lebih tua kan, pasti lebih sagging kan. Jadi dia akan ngikutin turun nih. Sedangkan kalau filler tidak seperti itu. Jadi kalian yang nonton ini, "Dok, aku takut, Dok, jadinya." Kalian boleh takut silikon, tapi jangan takut dengan filler dan benang ya, karena itu legal dan bagus ya, nggak ada masalah. Nah, tapi pas kan tahun 90-an ya, Pok. Itu udah ada filler atau belum? Belum ada. Belum ada. Itu zamannya dulu masih silikon. Masih silikon. Nah, sebenarnya kan kenapa sih orang-orang ngomong, "Dok, aku nggak mau seperti Po Ati, Dok." Kenapa? Karena sebenarnya Po Ati ini kan dibuat banyak banget lekukannya dalam wajahnya. Jadi kayak nggak natural. Nggak natural. Betul. Jadi kayak sekarang kita kelihatan ya, ini sudah dibuang semua sudah, Po ya? Iya, tapi sudah dioperasi ya. Tapi masih ada tuh sedikit, masih ada. Kerasan, Pok. Jadi kalau misalnya empok kurang enak badan, tiba-tiba dia besok paginya nongol aja gitu. Nongolnya kayak cair gitu. Ini kelihatan kan nih. Terus nanti besar, buang lagi. Terus menerus, nggak berhenti. Kapan, Dok? Nggak tahu sampai habis. Tapi yang kita lihat kayak gini ya, pattern Po Ati ya. Mohon maaf ya, kita bedah sedikit ya. Di bagian pipi, itu kan di bagian kantong mata sini, seperti antara kantong mata dan pipinya itu nggak mulus. Kalau di Ryuka kan ini mulus ya. Artinya tuh nggak ada belokan ya, cekungan ya. Kalau di Po Ati kan seperti ada cekungan ya. Kayak ada sesuatu yang pernah ditaruh di dalam situ kayak gitu ya. Betul. Tadi ada foto Po Ati yang lagi di silikon, coba kasih lihat. Coba kasih lihat. Yang lain, yang satunya tadi ada gambar tadi. Ini siapa nih, Pok? Empok juga. itu udah di film. Nah, ini ya. Ini kan kita ngelihat ya di bagian sini ya. Kalau kita lihat ya, ini kan strukturnya nggak rapi. Iya, betul. Betul. Ya. Nah, ini sebenarnya permak yang tidak kita inginkan.
Kita tuh nggak mau menginginkan kita dipermak kayak ditemplok sesuatu, kayak plak plak plak. Kamu pengen nggak ada dagu jadi lebih bagus, tapi kayak dagu itu kamu ambil sesuatu kamu tempel sini. Iya. Itu tuh nggak bagus, nggak alami. Yang bagus tuh bagaimana? Kamu membuat dagu, tapi dagunya itu tampil alami, kayak menyatu dengan kamu, kayak seolah-olah kamu tuh lahirnya memang seperti itu. Nah, itu yang bagus, benchmark yang bagus. Nah, silikon ataupun teknik-teknik yang seperti ini punya, nah itu resikonya seperti itu. Sedangkan filler enggak. Terus filler itu sebenarnya bisa dihapus enaknya. Bisa dihapus. Bisa po. Filler dihapus. Bisa. Cara ngapusnya bagaimana? Pakai ini, pakai apa sih namanya tuh penghapus. Jadi gini po. Kalau silikon tadi kan nggak bisa dihapus, satu-satunya cara itu dioperasi, dibuka, dibuang. Nah kalau filler itu namanya kan hyaluronic acid, sehingga ada namanya cairan itu namanya hyaluronidase. Hyaluronidase itu suntikan, begitu kita suntik dia akan hilang, kayak dikonsumsi oleh tubuh. Jadi kayak ada penawarnya, ada apa ya, penawarnya di dalam tubuh kita juga ada. Makanya dia 2 tahun nanti hilang sendiri. Karena hyaluronidase itu diproduksi di dalam tubuh kita. Dan lagi itu dikerjakan sama dokter. Betul. Jadi kalau misalnya, Mpok nih ya, aku kerjain dong hidung dong misalnya kan. Jadi mancung nih misalnya. Kerjain dong dagu dong, kerjain dong bibir dong Dokter Richard jadi bagus nih. Terus misalnya Mpok pulang nih, kena marah suami nih. Apa-apaan lo kayak gini punya? Gue lebih suka, lebih doyan bibir lu jelek kayak gitu. Rupanya itu yang buat gue cinta sama lo kayak gitu ya kan. Gue lebih doyan hidung lu pesek misalnya kan. Nah itu enaknya filler, datang ke dokternya, disuntik dalam 2-3 hari hilang. Hebat juga ya. Tapi dok kalau udah kayak Mpok nih kan udah dioperasi kan, udah agak hilang, mau nggak memperbaiki lagi? Kan tadi dokter udah bilang kalau udah bekas silikon dia kagak mau. Sebenarnya kalau sudah dioperasi dibuang semua, aku masih mau sih sebenarnya. Gitu ya. Tapi dengan jaminan kita sama-sama tahu resikonya. Yang saya masukkan nanti fillernya itu aman 100%. Tapi yang ada dalam tubuhnya Mpok, aku nggak tahu nih sudah terangkat 100% atau enggak. Iya belum, katanya nggak akan pernah habis. Nggak akan habis. Tapi Mbak Ati masih pengen gak sih? Pengen kayak filler-filler zaman sekarang gitu? Apa udah kapok deh gue gitu? Filler pakai Mpok, botok juga pakai. Pakai dok? Oh iya. Coba di scan dok. Di mana? Susah sudah kayak gini punya. Udah nyampur antara salon dengan jadi lancung ini kagak susah. Kalau botok di sini ya. Ada ke sini. Kalau filler ya sekitar pipi gitu. Oh sudah dikerjain juga filler juga. Sama dokter kan sekarang. Iya dong. Masa bukan yang ke rumah lagi. Masa iya mau kecebur 2 kali. Cakep. Nggak mungkin dong. Berarti sudah bisa dikerjain, sudah ada yang berani kerjain juga. Oke. Pak hasilnya kayak gimana Pak? Ya hasilnya lihat aja. Puas nggak Pak? Belum sih, karena ini masih beleber, nih masih beleber. Oke, sekarang kalau Mpok nggak puas, Mpoknya kan datang ke sini hari ini mau konsultasi dengan saya. Apa yang Mpok nggak puas dan pengen diapain lagi? Ya ampun, pengennya sih mulus lagi kayak dulu ya. Tapi mungkin enggak ini dokter nih bisa hilang nih. Oke, aku coba pegang ya Pak. Iya, boleh tolong. Pengen banget nih Pak. Ya Allah, alhamdulillah dipegang sama anak muda. Aduh. Aduh, bisa aja Pak. Saya salting dari aku. Kenapa ya? Ada paku ya? Lu tega amat. Jangan senyum dulu Pak. Jangan senyum dulu. Ini? Itu dioperasi gagal. Oke. Aku nggak suka dikerjain ini. Tapi masalahnya aku nggak tahu. Ini silikon yang lama atau filler yang baru. Bisa jadi silikon lama dikeluarin, dia turun, di filler yang baru juga nggak begitu bagus, sehingga jadinya kayak gini. Tapi ini berasa masih berasa silikonnya. Masih berasa nggak? Kalau sudah di dalam, aku agak susah bedain silikon dengan filler. Masih silikon. Tapi yang jelas ini agak susah. Agak susah. Ini ada kopong di sini, ini bisa diisi. Tapi kalau mulus 100% nggak bisa. Nggak bisa ya. Agak susah, Pok. Agak susah, Pok. Kesian amat ya. Kesian amat ya.
Tapi dok, ini mau nanya ya, kenapa orang yang di silikon mukanya sama dok? Itu dia. Ya, mukanya itu sama. Dia di mana-mana tuh Empo bingung ya. Kadang-kadang suka kesal juga. Iya. Empo kan punya asisten juga ya, Banci ya. Dibilang kita adik kakak. Kemana-mana dibilang kita adik kakak. Kadang-kadang pegel juga loh. Sebelum dioperasi ya, dioperasi. Empo adik kakak ya katanya. Bukan, ini asisten saya. Mukanya itu percaya atau enggak dok, hampir sama. Ya. Dan ngedoyotnya itu sama. Boleh lihat di Google di YouTube. Ngedoyotnya itu sama. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena gurunya sama. Iya benar. Sama loh. Iya kan, bukan dokter kan? Iya benar. Tentu mereka punya itu shifu kan. Oh, berarti sama Punya ajarannya. guru perguruan kan. Jadi guru perguruannya sama. Sama, bener, mukanya Kan sama. mirip-mirip gitu loh, Hampir rata-rata sama. Dan karena pasiennya rata-rata pada banci-banci dan permintaannya rata-rata sama, jadi ya dibuat seperti itu gitu. Bener. Tapi nggak banci juga sama ya? Sama. Pernah lihat nggak cewek yang silikon tuh sama semua? Ada tetangga saya silikon. Iya, mukanya hampir sama, bener dok, nggak bohong. Oke. Aku juga kadang-kadang pegel sama asisten jalan dibilang adek kakak. Iya. Nah, Kacau. kalau silikon kayak gitu nih, apa memang dari pengerjaannya sama atau memang bahannya yang memang bikin Bahannya sama? sama. Bahannya bisa jadi berbeda-beda, tapi teknik pengerjaannya biasanya yang sama. Karena kan mereka asal suntik, asal tusuk aja, tanpa memerhatikan estetikanya ya, tanpa kita mikirin estetikanya. Betul. Pok, tapi kalau misalnya waktu saya bisa ulang ya, Pok ya, nyesel nggak, Pak? Banget. Banget lah. Banget. Karena ini dokter mana juga bilang ini dia nggak berani ini. Nggak berani maksudnya ngeset. nggak berani. Saya amplas aja mau nggak, Pok? Saya amplas. Lu kata kayu. Kita lihat nih foto Pok Ati dari masa ke masa. Gila, Pok Ati cantik banget waktu masih muda. Iya. Kayak pemeran ini Ajuma di Korea. Oh iya bener. Kayak kalau ditutup itu Ajuma Korea loh, Iya sumpah. bener. Ini hasil waktu lagi masih baru-baru di silikon. Oh, ini waktu gerhana kan? Iya, kalau ini masih asli seasli-aslinya nih, belum diapa-apain. Aslinya Ya, hidungnya Pok pesek. cantik Cakep, sebenarnya. hidungnya doang. Hidungnya agak pesek. lurus. Nah ini tuh udah zaman gerhana, waktu itu jadi serigala ya Mbak ya? Apa? Yomblo bolos ya. Ini di film gerhana jadi apa? Jadi pembantunya, Oh, iya. pembantunya itu Oh, si iya. Vierolan. Kira jadi serigala. Gue inget deh filmnya cuma di kayak gini aja. Terus ya nonton. Nggak masuk akal ya? Dalam hati gue gampang banget bikin kekuatan kayak gitu ya. Pengen jatuh susah-susah loh. Iya. Ada nggak harus taruh tongkat dulu. Iya benar. Yang paling gitu dong. Iya, yang paling sadisnya kan aku nyuapin kan, si gerhananya masih kecil kan, nyuapin. Tapi dia kayaknya nggak senang karena suapin ke situ, aku makan dulu, suapin banyakan aku makan dulu. Dia gini, terbang ke pohon. Terbang ke pohon, tahu nggak? Dia kan pakai kerekan tuh. Kerekan. Dikerek kan? Maksudnya di apa sih? Di Katral. Oh, diangkat gitu kan, ditarik rame-rame kan. Di atasnya udah ditaruh bantal lah, bantalnya menyerupai batang. Masya Allah, Anda begitu di atas, percaya apa nggak? Syuting pipis. Lagi syuting pipis. Karena digereknya itu Iya. loncat ke atas, atasnya atas banget ya, pohon besar. Begitu ngelihat ke bawah, Terus yang di bawah pada kena dong. kagak jadi kan? Karena bajunya basah. Oh iya. Ulang lagi. Itu di blower. Dikeringin. Pipisnya di Enggak blower. cebok dulu apa gimana? Cebok nggak cebok maksudnya. Ih ngaco ini. Dasarnya dikucekin dulu di blower, baru syuting lagi. Itu berulang kali pipis, bisa kagak habis. Kaget. Di apa sih namanya kalau sistem yang ditarik rame-rame tuh? Diselingi, pintar lo, orang film ya. Pak Ati, tapi itu yang ujung umur berapa sih Pak Ati? Iya, yang tadi tuh. Umurnya empok lupa deh tuh. Nah tuh pada bengkak begitu tuh. Iya. Yang itu umur berapa Pak Ati?
Ini empok lupa deh tahun 96. Tapi emang cakep ya dok ya? Cakep. Enggak, belum begitu bengkak gitu loh. Oh nggak tahu kalau hasil silikonnya, kalau Mbak Atia cakep. Kalau hasil silikon aku nggak tahu karena ini kan posisinya senyum ya. Iya. Dan ini pakai kamera jadul. Jadi kita nggak bisa diagnosis seperti ini ya. Tapi kalau menurutku kalau dari hasil yang seperti sudah sekarang ya, kita ngeliat di silikon pasti ada sesuatu hal yang aneh. Pasti tetap ada yang aneh. Mungkin ini bagusnya menurut Po Ati, wah bagus kayak gitu. Tapi kita punya dokter ini kan punya mata yang berbeda ya. Kalau menurutku walaupun nggak senyum pasti kelihatan, pasti anehnya kelihatan pasti. Iya. Di sininya kayak gimana gitu, dia numpuk di sini nih. Iya sih. Jadi kayak lekuk-lekuk pasti. Iya betul. Betul. Jadi harus dilihatnya tanpa senyum. Kalau ini kan pakai kamera dan posisinya senyum jadi nggak kelihatan. Oke, next. Kita melihat ini sebenarnya sudah bermasalah juga ya Pak Ati ya. Udah bermasalah, ini bermasalah. Tapi ada lagi tuh nggak diambil ya. Ada yang ininya di sini nih. Ininya panjang. Oke. Ini masih oke lah, masih oke nih kalau ini. Ini kayaknya udah turun ya. Iya, tapi ada yang lebih parah lagi. Ada lagi. Ada yang lebih parah lagi. Ininya panjang ya. Oke. Ininya di sini nih. Kayak nenek sihir nggak sih? Betul. Iya bener dong. Kayak nenek sihir betul. Next ada lagi? Sudah selesai. Oh berarti ini udah dioperasi apa belum? Udah disuntik silikon, tapi udah berangsur di operasinya. Udah kan enggak sekaligus 21 kali enggak kan. Satu tapi bertahap. Tuh udah bengkak nih. Ini aja udah bengkak nih pipinya tuh. Oh iya, gede banget ya. Iya. Gue terkesiman ya sama dokternya, masya Allah. Kenapa gue tua ya? Coba kalau gue masih muda kayak lu ya. Masih muda. Gue gaet bener semua. Kok muka bisa licin banget. Dokter mau sama yang tua ya? Ya mau kan? Kemarin bilang jangan begitu. Bikin gua GR. Iya dok. Iya, maksudnya ini Empok udah dalam keadaan begini, udah umur nih 68, masih bisa dibikin cakep nggak? Dibikin muda? Iya dong, pengennya. Biar dokter Richard demen. Tetap ngincer ya. Aku tuh sering diincer orang baru sekali ini diincer. Aku selalu ngajarin pasienku, kita itu sebenarnya nggak boleh berlebihan. Jadi kalau misalnya nih kita umur 60-an ya, kita pengen jadi umur 17 bisa nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Paling nggak gocap. Gak bisa juga, Po. Saya itu lebih suka kayak gini ya. Kita itu harus buat umur kita itu penampilan kita itu lebih muda daripada umur kita. Iya. Cukup itu aja sebenarnya benchmarknya. Jadi contohnya kayak gini ya. Ketemu bunga nih, Ryuka bunga. Umur berapa misalnya? Umur 17 misalnya kan. Umurnya 17. Umur berapa deh? 17 tahun. Gila boros banget muka lu. Itu jelek. Ya. Tapi kalau misalnya ketemu Ryuka bunga berapa umur? 50. Wah, kelihatannya seperti 45 nih. Nah, itu sebenarnya good. Bagus. Beda 5 tahun doang. Orang lah 30 kelihatannya gitu. Ya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya, oh Dokter Richard, Pak Ati coba umur saya berapa? Dokter Richard 32. Umur saya tahun depan 40 Pak. Serius? Ya Allah tolong. Lucu banget. Sebenarnya itu adalah benchmarknya. Jadi kita nggak boleh buat terlalu berlebihan. Nah itu bagi saya ya, itu yang nomor satu ya. Tapi kan beberapa orang kan punya standarnya masing-masing. Kalau bagiku dibuat sedikit lebih mudah. Yang kedua, mau seperti ini, mau dibuat seperti apa lagi? Lebih bagus gak? Sebenarnya menurut saya bisa dibuat lebih baik. Tapi untuk umur 68 tahun, menurutku Mpok Ati sudah cukup baik sebenarnya. Udah bagus. Sudah cukup oke, sudah cukup baik. Terlalu berlebihan, terlalu masif akan membuat muka Mpok Ati itu menjadi aneh. Benar. Jadi paling enggak kalau 68 ya kayak kelihatan 60 gitu ya. Kalau menurutku botox sudah oke. Kolagen stimulator itu untuk merangsang kolagen yang hilang. Terus memperbaiki tekstur kulitnya itu oke banget. Sisanya dari yang lain, Po. Andai kata saya operasi pun Empok buat kelihatan jadi umur 30, Empok pasti dikatain nenek-nenek kanji genit. Enggak mungkin karena leher tetap melebar. Iya, jadinya dan orang akan tetap bully. Iya. Ya kan?
wajahnya cantik-cantik, kenceng-kenceng. Lehernya bleber. Lehernya kayak gitu. bener. Tangannya kayak nenek-nenek. Bilangnya. Setrika. Tapi kalau tarik benang gitu boleh gitu? Boleh-boleh saja untuk nahan, untuk memberikan efek anti-agingnya, tapi nggak akan berlebihan juga sih sebenarnya. Tapi Mpok udah pernah tarik benang? Belum. Mau? Cuma kayak gelasan mau Mpok? Ya Allah tolong, pakai beling dong. Nah, untuk anti-aging sendiri, kalau saya kan masih muda nih, apa sih yang diperlukan? Gitu? Supaya nggak jadi seperti Pak Ati. Yang pertama jangan silikon ya. Ada banyak macam sih, tergantung dari kebutuhan kita dan tergantung dari budget juga. Tadi kan benang bisa nggak? Bisa ya, asal dikerjakan oleh dokter ya. Filler bisa nggak? Bisa, aman asal dikerjakan oleh dokter juga ya. Dan seni. Ini dua-duanya itu ada seninya. Jadi aku yang kerjakan dengan klinik lain yang kerjakan itu tuh pasti berbeda. Karena kita tuh kayak ada seninya ya, ada seninya ya. Makanya kayak semua dokterku tuh aku yang ngajarin semuanya supaya kayak mereka itu seninya tuh ngambil seni aku. Jadi aku yang ngerjakan dengan dokterku yang kerjakan tuh hasilnya bisa jadi sama. That's why makanya kalau dikerjakan orang lain ada yang aneh, ada yang juga yang lebih bagus kayak gitu karena itu seni. Yang ketiga bisa juga pakai ultrasound tuh kayak HIFU. Oh itu bagus dok? Itu bisa ngencengin tapi nggak buat berubah bentuk. Oh cuma ngencengin. Kalau dua tadi ini bisa buat berubah bentuk. Kalau yang satu ini ultrasound tadi untuk ngencengin dia juga aja. Bisa. Teknik-teknik lain seperti chemical peeling dan lain sebagainya itu juga boleh asal dikerjakan oleh aman dan dikerjakan oleh klinik kecantikan. Nah, yang murah apa dok? Ya kan kita yang murah. Iya, buset. Wudu. Betul. Wudu. Itu betul. Wudu, tapi benar ya. Emang pernah wudu dong? Betul. Roman-romannya bentar lagi ini. Kalau wudu itu bisa buat cantik ya? Bisa dong. Karena muka jadi bersih. Dari hati jadinya. Iya. Jadi aku akan jawab ya. Wudu itu bisa bikin orang cantik nggak? Kalau menurutku wudu tuh air putih ya. Sejak kapan air putih itu bisa buat jadi cantik ya? Air putih itu nggak bisa ngilangin jerawat, air putih itu nggak bisa ngilangin flek, air putih itu nggak bisa ngencengin. Itu udah jelas. Kalau misalnya ada yang bilang jerawatan, obatinnya apa? Di wudu itu sebenarnya sudah jelas salah ya. Jadi karena air putih itu nggak bisa mengobatin. Tapi kalau kita bilang wudu itu bisa bikin cantik, ada benernya. Kenapa? Karena kalau kita wudu, kita kan berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa, ada ketenangan dalam diri kita, jiwa kita. Ketenangan dalam jiwa kita itu merangsang hormon-hormon yang bagus dalam tubuh kita dan itu buat anti-aging sendiri dalam tubuh kita. Termasuk bantu ngilangin jerawat, mudahin flek. Karena kan kalau misalnya kita tenang, relax, nggak stres, hormon kita bagus, ke kulit juga sehat. Betul sekali. Oke, berarti memang bertakwa kepada Tuhan. Yuk, bisa yuk asyhadu Allah. kita lagi. Nah, Mpok ada berita kalau Mpok Ati mengidap tumor usus. Emang iya? Oh, alhamdulillah sekarang udah sembuh. Oh, susah BAB. Iya, tadinya kan susah BAB, sembelit, panas. Pokoknya nggak keruan di perut, nano-nano deh rasanya. Gitu, terus dicek ke dokter, sama dokter dirujuk ke bagian gastro, dokter gastro, karena harus di endoskopi sama di kolonoskopi baru ketahuan jelas gitu. Setelah di kolonoskopi ketahuannya itu ada tumor di usus, lumayan sudah besar. Tapi kalau silikon itu ngaruh nggak sih dok sama penyakit-penyakit? Oke, kita nggak tahu. Karena ini kan barang yang tidak BPOM ya. Kita juga nggak ada identifikasinya efek sampingnya apa. Jadi bisa jadi semuanya. Bisa jadi nyebabin kanker, iya. Bisa nyumbat pembuluh darah, iya. Bisa menyebabkan kematian nggak? Iya. Karena ini kan barang berbahaya ya kita ngomong ya. Jadi kita nggak tahu nih kanker tumor ususnya disebabkan oleh silikonnya atau enggak. Kita nggak bisa cek nih. Tapi yang jelas sesuatu yang jelek ditaruh dalam tubuh kita, sesuatu hal yang berbahaya dalam tubuh kita, pasti ada efek samping jangka panjangnya. Betul banget. Nah, sekarang kita main mini games dok ya. Namanya filler Mpoti. Hah? Namanya filler? Iya, fakta interaktif langsung terkini. Singkatan itu. Keren amat. Jadi Mpoti nanti di plasma nih ada pernyataan dari dokter. Mpoti tinggal bilang yes apa no. Iya. Yeah. Oke, saya akan bacakan. Pernyataan pertama.
Dapat tawaran dibayar mahal untuk settingan pacaran sama Brondong. Enggak mau. Emang apa Mpok Brondong? Enggak mau ya. Sama dokter Richard mau. Kalau sama dokter Richard kan beda. Beda. Bukan pacaran. Tapi kan sekarang lagi musim ya. Iya bro, tolong jangan. Enggak mau tapi Mpok. Enggak mau lah. Kalau 1 miliar. Enggak mau. Sama Brondong. Sosmed tahu sendiri. Ya ampun, serem. Bukan saya doang yang takut sama netizen. Mbak Ati juga takut yang kedua. Sadis kalau udah komen. Sampai disumpah-sumpahin ya. Iya. Ditawarin main film tapi mengharuskan adegan dewasa ini kurang ajar tim kayak itu. Lu nggak tahu nih nenek. Ini titipan Mbak Ati pasti ya. Titipan ya. Agak. Ini titipan Mbak Ati. Sumpah agak. Adegan dewasa. Ya Allah, malu banget sama cucu ya. Tapi mau. Enggak mau. Malu sama cucu lah. Iyalah. Umpama yang lucu-lucu aja. Yang lucu-lucu aja ya Pak ya. Komedi ya. Cucu ada berapa Pak sekarang Cucu Pak? ada berapa? Cucu ada 6. Cucu ada 6. Dia latah dong. Jangan dikagetin jantungnya. Terjun ke dunia politik. Enggak. Karena empo nggak pinter. Jujur, agak pinter. Nanti dilatahin orang terus ya. Iya. Emang politikus butuh yang pinter. Paling nggak harus. Dari pinter. sepanjang lo episode cuma ini ngomongan lo yang benar. Ya Allah. Oke. Memberikan izin ke anak untuk operasi plastik. Kalau bisa jangan. Tapi kan operasi plastik bukan silikon. Kalau bisa jangan. Jangan merubah ya. Iya. Udah segitu baik. Iya. Nah kadang-kadang ini ya traumanya itu kemana-mana. Iya. Nah sebenarnya itu ada sisi jeleknya Mpok Ati. Mpok Ati ini kan public figure. Bagaimanapun juga kayak terkenal banget dan Mpok Ati ini pakai silikon. Semua orang tahu. Iya. Bahkan makanya setiap kali orang datang tuh nggak mau kayak Po Ati, nggak mau kayak Po Ati kayak gitu punya. Nah itu tuh yang kusesalkan sih salah satu. Kenapa? Karena itu tuh membawa salah satu trauma. Bukan hanya untuk Po Ati loh. Untuk orang lain Untuk juga. orang lain juga jadi trauma. Betul. Jadi ketika kita pun mau nawarkan sesuatu hal yang bagus sekalipun, mereka tuh juga trauma. Iya, gitu. takutnya kayak Po Ati. Betul. Hasilnya betul. Nah, begitu juga untuk Pak Ati. Ketika misalnya operasi plastik yang jelas bagus, kita pun juga trauma. Iya. Karena apa? Karena hasil kita pun juga tadinya bermasalah. Iya, gitu. itu betul. Makanya penting banget untuk public figure, untuk siapapun juga yang nonton video ini untuk pergi ke tempat yang tepat. Tempat yang tepat aja bisa bermasalah loh. Benar Iya, Pak Ati? betul. Apalagi betul. yang enggak. Apalagi yang nggak tepat. Yang nggak tempat yang tepat, yang klinik yang ada dokter aja itu sering bermasalah. Satu, dokternya mengerjakan offsite. Ada dokter yang mengerjakan, dokter umum mengerjakan operasi payudara, mengerjakan operasi bokong. Itu sudah jelas-jelas salah. Ya. Ada yang kedua, dokter tapi mengerjakan pakai barang-barang berbahaya. Ada nggak? Ada. Siapa Ada. dok? Spill. Ada. Nanti kalau aku sebut nanti viral lagi kan ribut lagi. Masalah lagi. Iya, habis Punya masalah. lagi. Gue yang di demo habis ini. Jadi tapi itu memang ada gitu. Makanya kita pun harus melihat benar-benar klinik ini terpercaya atau enggak, pengerjaannya bagaimana, Betul. before afternya bagaimana. Iya. Pengennya apa kalian? Pengennya terlihat alami atau pengen terlihat aneh? Ada beberapa orang yang pengennya memang terlihat aneh. Yang pengen kelihatan alami boleh datang ke klinikku. Kalau pengen kelihatan aneh mungkin carilah tempat yang lain yang sesuai dengan Salon maunya ya. dia Iya, gitu. Kalau dokter mah nggak akan pernah mau ngerjain ya kalau mau kelihatan aneh gitu ya. Aku malu sih Mpok. Kalau aku sih malu ya. Kalau misalnya contoh kalau misalnya aku kerjain Ryuka ya, bentuknya aneh ya. Misalnya kayak gasing, kan ada kan artis yang kayak sut lancip lagunya kayak gasing kayak gitu kan, yang bisa ramal-ramal. Itu nggak bakalan mau ya dokter ya. Kalau aku nggak mau, karena Iya. apa? Kalau misalnya kayak gitu, pasti kan di ngomongin orang ya. Itu tuh buatan dokter Richard tuh. Kalau aku sih malu ya. Jadi dari mulut ke mulut. Ah, Itu hasilnya padahal dia yang mau. Gitu. Iya, makanya aku nggak bersedia sih yang seperti itu punya. Iya, janganlah. Lu pernah lihat nggak Yuni Jasmine? Tahu? Dong lanjut itu kirain efek doang, ternyata enggak ya. Dia pernah podcast ke tempatku. Kita kasih lihat kali videonya ya. Kasih lihat ini ya. Tahu nggak Mpok? Tahu Tahu yang dah. ini ya panjang banget. Lancip banget kan, Lancip Mpok. banget sampai. Mpok Ate juga tahu. Tahu kan Tahu. ada Oh, iya. di TikTok. Iya, ada di TikTok. Iya, Iya. betul. Pernah dia Tahu datang loh, ke ini nenek podcastku. ini gaul sekali loh. Gak bisa? Satu pernyataan. Satu pertanyaan lagi, oke. pernyataan lagi. Menikah lagi untuk keempat kalinya. Aduh. Tidak. Malu sama cucu. Udah waktunya cucu yang pacaran sekarang. Kecuali kalau sama dokter Ica. Dok, kata saya juga apa dok? Gak apa-apa beda agama ya. Login dulu dong.
Soalnya mukanya mulus banget, Masya Allah. Tapi pernah lihat nggak yang dokter Richard di kamera wartawan? Ini orang login tuh biasa untung, ini login kok rugi. Selfie berarti. Enggak rugi loh mendapatkan seorang Poati. Iya, ya ampun. Pinter nyari duit dokter. Buset. Buset, keren banget. Copot. Satu-satunya nenek-nenek yang dipanggil empok. Iya kan? Itu awet muda banget. Iya, mau kakek-kakek mau nenek-nenek manggilnya tetap empok. Jadi kagak tua-tua. Oke Pak Anti, thank you, terima kasih sudah datang ke tempat saya, sudah konsultasi ke tempat saya. Ya Allah tuh kan, Bella saya takut nggak di sini ya. Bo mau di sini, Bo. Nih, Bo, karena udah konsul ini nggak ada yang gratis di dunia ini ya. Jadi Bo harus bayar, nanti di depan harus bayar. Bayar. 200 juta sini, kita. Nggak murah loh ketemu dokter Richard. Bayar. 200 juta. Iya, Po. 200 juta. Tapi saya percaya dengan Po, percaya dengan saya Po. Nanti pulang dari sini saya doain Po jadi cantik. Ya ampun. Doain dong. 200 juta kalau include sama dokter nggak mau.